Selamat sore ya. Sore ini kita akan mereview dua buah bohlam ya, sama-sama GL3 ya. Apa itu GL3? Jadi tipe bohlam yang tiga warna ya. Tiga warna itu bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning ya. Nah, kita mau review. Anda boleh bilang saya jujur, Anda boleh bilang saya tidak jujur, juga tidak masalah. Intinya tapi saya hobi ya. Saya mau ngomong apa adanya. Jadi begini, selalu saya ngomong watt dan luxnya harus gede ya. Syarat bohlam pertama yang bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Saya barusan dapat WA dari customer ya, calon pembeli, intinya adalah masih dalam proses penjajakan, ingin bertanya-tanya. Nah, dia bertanya kepada saya pintar. Begini pertanyaannya. Saya bilang bohlam ini adalah real 30 watt ya. Nah, pertanyaannya dia good question. Jadi gini pertanyaannya, Pak, 30 watt itu buat satu bohlam, dua bohlam, atau lampu dekatnya atau lampu jauhnya? Itu pintar pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena banyak pedagang ya yang menjual bohlam tidak sesuai wattnya. Nah, dia pintar karena pasti dia udah nanya dengan orang lain atau pokoknya dia sudah survei. Jadi banyak bilang begini nih. Di kardus ditulis gede-gede 120 watt. Oh, ternyata 120 watt itu untuk dua buah bohlam. Jadi ditulis gede-gede. Jadi dua buah bohlam ini 100 watt misalnya. Ya. Jadi begini loh, saya sebut bohlam watt dan luxnya harus gede. Jadi level wattnya dia adalah 30 watt. Satu bohlam adalah 30 watt, ya. Bukan dua bohlam 30 watt, bukan. Satu bohlam 30 watt. 30 watt ini diukur berdasarkan apa? Wattmeter. Bukan berdasarkan tulisan di kardus. Saya akui kardus saya abal-abal jelek, tapi akan kita update terus ya, perbaiki, nanti ada logonya segala macem ya, pelan-pelan lah bro ya. Karena saya jujur terus terang single fighter, jadi kita bekerja sambil mengurusi pekerjaan yang lain ya. Jadi bertahap akan ke arah yang lebih baik gitu ya. Jadi watt dan luxnya harus besar itu dalam arti harus real. Banyak yang ditulis di kardus gede-gede wattnya, 50 watt, 60 watt ya. Terus ada yang menghitung ditotalin, low beamnya 30 watt, high beamnya 30 watt. Jadi ini satu bohlam 60 watt. Itu sebenarnya sama dengan membodohi calon pembeli gitu ya. Nah, jadi Anda sebagai calon pembeli juga harus pintar ya. 30 watt itu diukur menggunakan wattmeter ya. Pada saat low beam berapa wattnya ya, pada saat low beam berapa wattnya Anda lihat di wattmeter. Pada saat high beam berapa wattnya ya. Jadi kalau ini bohlam 30 watt low beam, 30 watt high beam, bukan berarti bohlam ini 60 watt, bukan, tetap 30 watt. Karena kenapa? Low beam bagian atas, high beam bagian bawah. Pada saat low beam bagian yang atas yang nyala, pada saat high beam pindah ke bawah, yang ininya mati, jadi switch. Jadi tetap aja 30 watt bukan 60 watt ya. Jadi gimmick itu sebenarnya ya. Jadi Anda hati-hati sebagai calon pembeli, jangan terkena gimmick dari pedagang ya. Kita maunya yang real aja lah. Mau ngapain sih bohongin customer gitu ya. Kalau cuma 30 watt ya kita pede aja jualan 30 watt. Saya juga jualan krit 30 watt, pede aja gitu ya. Kenapa harus ditulis yang sebesar-besarnya? Jadi contohnya begini, ada Yamaha NMAX. Si pabrikan Yamaha bikin mesinnya 150 cc, tapi dia nggak pede, jadi ditulis 200 cc. Untuk apa seperti itu? Ya, untuk apa seperti itu? Bikin aja yang sesuai real apa adanya ya. Kita juga jualan juga kan aman, tidak membohongi customer ya, tidak pakai dosa. Intinya seperti itu ya. Buat apa sih bohongin customer gitu ya. Kadang-kadang saya ngomong apa adanya to the point, kadang-kadang kita yang dituduh malah membohongi customer tersebut. Aneh juga ya. Tapi kalau Anda yakin Anda beli, Anda nggak yakin tidak usah beli, karena saya hobi ya. Jadi saya hobi, saya jualan ini dengan senang hati gitu ya. Jadi saya jualan ini bukan terpaksa. Memang zaman sekarang ekonomi sulit bro ya. Apalagi kena covid begini semua sulit. Jadi ada orang yang terpaksa menyemplung di dunia ini untuk berjualan ya. Jadi dia harus mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya dari jualan barang itu, mereka terpaksa ya. Jadi makanya dengan segala cara ditulis sebagus-bagus mungkin supaya Anda beli ya.
seperti itu. Tapi kalau saya jujur terus terang saya hobi ya. Jadi saya menjual dengan senang hati. Anda kalau hobi, kalau jualan pasti Anda lakukan dengan senang ya, tidak terpaksa. Contoh lain hobi saya sebenarnya adalah dulu saya main air modeling, main remote control air modeling. Sekarang saya pantau orang-orang Indonesia di forum ya sudah bisa bikin pesawat-pesawat air modeling ya, bikin dari gabus, tempel-tempel dari kayu balsa ya. Dan mereka menjual. Jadi saya rasa ya mereka senang gitu ya, hobi senang bikin, dijualin dapat duit. Jadi feel-nya beda gitu ya. Jadi dia jual apa adanya, ngomong apa adanya ya. Kalau bagus ya pasti dia bilang bagus, kalau jelek ya dia pasti bilang jelek, seperti saya gitu ya. Jadi jangan sampai kena gimmick 30 watt, 60 watt ya, 100 watt. Nanti ada orang bilang di dusnya ditulis 120 watt. Si pedagangnya bilang, "Iya, 120 watt ini total dari kedua buah bohlam ini." Jadi low beamnya 30 watt, high beamnya 30 watt, jadi satu bohlam 60 watt. Kan ada dua, jadi 120 watt. Bukan begitu, Bro, ngitungnya ya. 55 ya 55 halogen low beam. High beam ya 60 gitu ya. Nah, sama, ini juga low beam 30 watt ya 30 watt. High beam ya 30 watt juga karena dia bergantian. Beda halnya jika kalau pada saat high beam, low beam nyala, high beam nyala ya kalau total lebih nyala dua-duanya, kalau dicek di wattmeter yang 60 watt ya kita ngomong 60 watt gitu ya. Jadi saya berusaha memberikan data yang sejujur mungkin gitu ya. Buat apa sih kita menipu gitu ya. Pede aja dengan apa yang Anda jual ya. Dengan pedagang-pedagang lain juga saya menghimbau ya pede aja seperti ini ya. Kita bilang wattnya berapa ya tunjukkan aja di wattmeter gitu ya, tidak usah dimacem-macemin. Seperti Anda beli buah, Anda pedagang buah ya timbangannya jangan dimacem-macemin juga gitu ya, jangan dibohongin lah intinya ya, baru bisa panjang seperti itu ya, baru bisa panjang ya. Anda jualan juga tenang, enak ya, dengan sukacita, sukaria ya, seperti itu. Syarat kedua adalah harus stabil. Bohlam itu harus stabil. Kenapa? Karena yang namanya bohlam halogen ya, kalau dia 55 watt, dia mau dinyalakan 2 jam, 3 jam, 4 jam ya 55 ya 55. Ya, sama LED ini juga begitu. Kalau bohlam ini 50 terbaca realnya 30 ya harus 30. Ngedrop 1-2 watt cengli. Jadi cuma 0, berapa persen ya. Tapi kalau dia ngedropnya 10%, 5% juga udah termasuk besar ya. 30%, 5% aja udah berapa tuh? 30 watt 5% berapa sih? 1,5 watt ya. 5% masih oke lah. Ya. Kalau 1-2 watt ngedrop cengli, tapi kalau ngedropnya 50% itu bocengli ya. Jadi ada LED yang awal nyalanya 40 watt besar, diuji dinyalakan 40 watt ya, cuma di foto 40 watt, tapi 15 menit kemudian dia turun menjadi setengahnya ya, itu nggak bagus. Kenapa sih? Banyak orang bertanya kepada saya juga, "Pak, LED kok kenapa sih ngedrop ya?" Satu, panas. Di mana-mana yang namanya panas merugikan. Kenapa merugikan? Wattnya turun. Atau kalau nggak gini, wattnya tetap, tapi cahayanya udah nggak terang, meredup. Banyak yang seperti itu juga. Jadi harus ada dua satuan. Makanya kenapa saya bilang syarat pertama watt dan lux. Wattnya, dayanya, lux outputnya. Jadi inputnya 30 watt, outputnya berapa? Ini outputnya 3500 lux maksimum. Jadi sama seperti mesin misalnya. Mesin itu misalnya 2500 cc ya, 2500 cc misalnya 100 horsepower. Mesin itu 2500 cc 100 horsepower. Sama dengan istilah begini, ini 30 watt 3500 lux. Ya. Jadi kalau mesin 2500 cc misalnya 100 horsepower. Jadi ada spesifikasi cc mesinnya dan ada spesifikasi output dari tenaga mesinnya. Sama, ini juga ada spesifikasi dari dayanya dia 30 watt, outputnya 3500 lux ya, seperti itu. Nah, dari cc mesin itu, misalnya kalau mesin yang ngedrop ya, cc-nya kan tetap 2500 cc, tapi HP-nya turun. Misalnya setelah mesinnya terlalu panas,
HP-nya jadi cuma 90 HP. Tadi waktu mesin dingin 100 HP. Nah, sama LED ini juga 30 watt bisa saja dibaca di wattmeter 30 watt. Pada saat ngedrop, wattnya tetap 30 tapi cahayanya turun. Nah, ini bohlam sudah teruji. Jadi watt dan luxnya stabil, tidak turun. Gitu ya. Jadi itu syarat bohlam bagus. Saya harus pertegas karena ada customer yang bertanya kepada saya soal watt itu, jadi kita harus tegaskan. Jadi Anda nonton YouTube saya, Anda paham, makin bagus, makin Anda pintar ya. Ketiga adalah adjustable. Kenapa harus bisa di adjustable? Wattnya dan luxnya sudah gede, dia udah stabil, tapi nggak fokus juga nggak bisa. Jadi dipasang di reflektor harus fokus, harus bisa di adjust, harus bisa di setting. Kenapa? Karena kita mengganti bohlam ini dari halogen ke LED. Ya tentu kita harus mengikuti halogennya, posisinya, ya, payungnya, seperti itu. Kalau Anda cut off mau bagus, carilah LED yang menggunakan payung seperti halogen. Ya, payung seperti halogen itu seperti ini. Jadi berupa mangkok seperti halogen lah, intinya seperti itu. Ya. Harus bisa di adjustable, tujuannya apa? Ya supaya mencari cut off, supaya menggeser bayangan gelap, ya segala macam. Makanya syarat ketiga adalah harus bisa di adjustable. Satu, bohlam wattnya udah gede, udah luxnya udah gede, terang banget. Kedua, dicoba udah stabil. Ketiga, nggak fokus, fokusnya buyar, juga nggak bisa Anda pakai. Jadi terangnya cuma lihat ke reflektor, tapi Anda nyetir di jalan tapi sinarnya tidak nampak di jalan, juga tidak bisa bro. Ya, jadi 3 syarat utama adalah 3 syarat yang penting. Ya. Keempat, serviceable. Bohlam begini nggak bisa diservis, rusak buang. To the point, ngomong apa adanya. Philips, Osram juga rusak buang. Merek IPF, merek terkenal apapun rusak buang. Pro 7 juga rusak buang. Syarat kelima, bayangan gelap. Ini juga merupakan syarat penting tambahan dari syarat ketiga. Selain bisa di adjustable, bayangan gelap sebenarnya harus kecil dan tidak terlalu besar supaya outputnya padat di jalan. Bohlam ini bayangan gelapnya besar dan gelap. Kenapa? Karena chipnya pipih. Ya, makanya saya sebenarnya lebih rekomendasi pakai Cree. Tapi Cree cuma satu warna. Nah, untuk Anda yang mau 3 warna H4, ya mau nggak mau kita rekomendasikan tipe ini. Ini mempunyai kelemahan bayangan gelapnya besar dan gelap. Tapi karena syarat ketiga terpenuhi, bisa di adjustable. Nah, bayangan gelap itu bisa kita geser, bisa kita hilangkan. Ya, seperti itu. Nah, syarat ke-6 juga penting ya, tidak storing buat Anda, jadi tidak mengganggu kinerja komponen elektronik di mobil Anda, ya, seperti itu. Itu penting, kenapa? Karena mobil-mobil zaman sekarang semua sistemnya perintahnya kan menggunakan elektronik, bener nggak? Throttle by wire, ya, ada sensor MAF, ada sensor ini. Nah, kalau storing bisa mengganggu, ya, intinya gitu. Syarat ke-7 adalah soal pendinginan. Ini tipe H4, ini penting bro, penting ya, penting. Kenapa? Karena kalau Anda masang nih, kebetulan ini untuk Avanza juga 2005-2006, sekalian saja kita review ya. Reflektornya ada di depan saya nih. Reflektornya abal-abal ya, jangan bilang saya harus pakai reflektor bagus, nggak perlu. Karena kita abis ini akan kita kalibrasi, akan kita setting sebelum dikirim ya. Apa yang dikalibrasi nanti akan kita papas sebagian. Papasnya bagaimana ya kita belum bisa mengumbar ke media sosial ya, ke YouTube. Sebenarnya 7 syarat itu juga kita dulu tidak terang-terangan. Kenapa? Karena itu merupakan rahasia dapur, rahasia juragan lampu menjual LED mau yang bagus itu seperti itu. Tapi sekarang kita sharing pelan-pelan ya. Dan sebenarnya cara kalibrasi, kalau Anda follower saya dan Anda nonton tiap video saya, mestinya Anda tahu bagaimana cara kalibrasinya. Karena memang video yang saya hasilkan tiap hari banyak sekali ya. Tapi banyak orang malas nonton ya. Nontonnya setengah-setengah, mungkin mereka nggak dapat ilmunya. Tapi kalau yang mengikuti sedetail mungkin pasti dia tahu. Saya pernah ngomong papas berapa ya, ada itu videonya ya. Ini untuk Toyota Avanza, memang ini juga buat Avanza di ordernya. Jadi kalau Anda mau masang ya, jangan lupa ininya dicopot nih. Kondisi LED kan datang seperti ini, terbungkus oleh ini. Ini sebenarnya untuk melindungi lah. Kita memang kardusnya abal-abal, tapi kita safety juga ya. Kita bubble kok. Ya, di dalam ada bubble, dibungkus ini, di luar juga di bubble ya. Tapi yang namanya pengiriman Anda tahu sendiri, banting-banting ya. Setidaknya ini safety lah ya. Bohlam ini dipasang kan nanti buka dulu ininya nih. Nah, buka dulu ininya ya, copot ya. Nah, udah copot itu sama seperti ini, sudah copot. Nah, nanti Anda pasang di mobil ya.
copot dulu bohlam originalnya ya, karet-karetnya semua copot, sudah dalam bentuk keadaan begini, Anda pasang nih ininya. Ya, udah dipasang, klipin. Selesai. Udah selesai nih. Ya. Kaki 3 ini harus masuk sempurna ya, harus masuk sempurna. Jangan kalau belum sempurna jangan dipasang, bukan begini, tapi harus sempurna kakinya 3. Ya, kaki sudah 3, Anda lihat dari depan, ini duduk dengan sempurna seperti ini. Ya. Kalau belum sempurna jangan dipasang, jangan dipaksa ya. Nah, sudah sempurna, karet dulu pasang. Karet. Ya. Karet. Ya, karet. Nah, habis karet dipasang ya, baru bohlamnya. Anda lihat ini karet ya, tidak ada tembus ke dalam kecuali lubang ini. Lubang ini adalah lubangnya ini. Ya, lubang ini adalah lubangnya ini. Jadi nanti sama sekali tidak ada tembus angin sama sekali ke dalam. Ya. Jadi Anda perlu perhatikan bahwa ini masuk. Ya, harus duduk dulu baru bohlamnya masuk. Bohlamnya masuk, cari noknya yang benar-benar masuk baru diputar. Kalau belum masuk jangan diputar. Jebol ya. Perlakukanlah bohlam dengan pemasangan dengan lemah lembut. Namanya bohlam bisa pecah kalau bohlam biasa. LED ini pun walaupun bahannya aluminium CNC ya, tetap perlakukanlah dengan lemah lembut ya, jangan kasar, jangan banting-banting, jangan jatuh rusak bro ya. Intinya seperti itu. Nah, ini sudah dipasang ya. Nah, Anda lihat soal pendinginan, saya mau bahas soal ketujuh. Ini ada siripnya ya. Saya selalu ngomong, sirip ini makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin bagus, makin diameternya makin gede makin bagus, sirip makin banyak makin bagus. Kenapa? Kipas angin akan berputar, dia akan keluar di sini anginnya. Angin ini tiup ke dalam, bukan disedot keluar. Saya belum pernah menemukan LED yang anginnya ke sini. Tapi semua anginnya ke sono. Ya. Kita sebagai cowok pasti tahu lah, nggak usah dinyalain, kita tahu karena bilahnya arahnya kemana, puternya kemana, pasti anginnya kemana. Itu intinya ya. Jadi saya belum pernah menemukan LED yang menyedot, kebanyakan tiup. Nah, banyak orang bilang saya sudah pasang di mobil, terus saya pegang ya, dinyalain dipegang, anginnya ada di belakang, jadi dia merasa anginnya tiup ke belakang. Itu bukan, sebenarnya gara-gara buntu di dalam ya. LED ini tidak bakal buntu anginnya. Kenapa? Karena kipas berputar, angin ke arah sana, dia akan keluar di pinggir-pinggir sini. Ya, keluar di sirip-sirip sini. Kipas angin berputar, angin meniup, dia akan keluar di pinggir-pinggir. Ya. Jadi ini soal pendinginan bagus. Kenapa? Karena dia ada heatsink, dia tinggi ininya. Ya. Kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink, ya, Anda pasang di karet ini, jadi ini tidak nongol. Ini nggak nongol, jadi mendem. Anda tahu nggak apa yang terjadi? LED tersebut tidak ada pendinginan. Ini tertutup, tidak ada pendinginan. Jadi kipas berputar, angin mau arah kemana? Mau tembus ke depan? Nggak bisa, kan buntu. Buntu bro. Ya. Buntu. Jadi nggak bakal bisa angin tembus ke dalam. Ya, jadi kipas angin itu bekerja berat. Kenapa? Berputar tapi buntu. Jadi anginnya mau lari kemana? Sedangkan kipas itu berputar terus. Jadi tidak ada pendinginan, jadinya LED-nya overheat, panas ngedrop, panas cepat rusak, ya, panas meredup. Jadi panas itu merugikan intinya, ya. Jadi makanya soal pendinginan ini penting. Makanya selalu saya membuat syarat, saya selalu bilang itu syarat ada 7 syarat bohlam bagus, ya. Salah satu syaratnya soal pendinginan itu penting. Makin dingin ini LED makin penting. Di Indonesia kan tidak ada musim salju, musim dingin. Musim hujan pun tetap aja 31 derajat ya. Tapi memang ini kita ngomong di kota-kota besar ya, seperti Jakarta. Tapi kalau buat Anda yang tinggal di dataran tinggi yang bisa 20 derajat mungkin ya itu syarat bonus buat Anda sebenarnya. Karena kalau kayak saya kan di Jakarta nih, saya berpatokan di Jakarta, dari Jakarta panas bos, 31 derajat. Ya, kita aja keringetan dulu nih. Ya, jadi pokoknya intinya penting untuk bisa ada heatsink supaya kipas angin berputar, dia bisa keluar dari pinggir sini. Misalnya kalau tidak bisa keluar, buntu. Ya, LED itu buntu ya. Nah, kalau buntu begitu sama aja dengan tidak ada pendinginan. Jadi Anda beli LED untuk Anda bunuh itu LED, ya.
untuk Anda bunuh itu LED. Dan yang jualnya juga nggak paham lagi, dia mau lagi jual bola begitu, pasti banyak komplain bro. Ya, apalagi dia berani kasih garansi 2 tahun, pusing dia nanti. Makanya gimana mau bertahan? Banyak kan yang pedagang lampu nggak bisa bertahan, kenapa? Karena pusing bro. Rusak harus gantiin garansi. Memang pabrik atau distributor ganti, cuma kan lu pusing bro. Ya, pusingnya kenapa? Ada returannya itu. Ya, saya ngomong apa adanya, buka-bukaan. Kenapa? Saya sudah bermain lampu 15 tahun. Saya sudah tahu seluk-beluknya tentang HID, proyektor, bagaimana kalau dia rusak. Pusing bro. Pusing ya. Gitu. Jadi makanya kenapa saya tidak mau menjual yang pusing-pusing itu, kita mau menjual yang enak-enak aja. Karena kita namanya juga hobi. Anda berjualan dengan senang hati, kita hidup harus bahagia bro. Bener nggak? Kalau Anda hidup stres-stres begitu, pusing bro, banyak komplainan, gimana mau bahagia hidup Anda ya? Nah, saya bikin perbandingan ya. Ini contohnya nih ada Automax ya. Ini hanya salah satu contoh aja. Ya. Hanya salah satu contoh aja. Ini bohlam sama. Ya, harus dipasang dulu begini. Ya. Pasang karet. Ya, karet sudah pasang. Masuk. Nah, ini kan masih nongol, masih bagus dong bro. Bener gak? Ya. Jadi Anda harus pintar lah, cari-cari dalam hal-hal pendinginan gitu ya. Makin dingin LED itu makin bagus lah, intinya seperti itu ya. Makin dingin makin bagus. Saya ngomong apa adanya itu udah ya. Ini bohlam Automax seperti itu. Jadi Anda harus mencari heatsink yang gede ya. Automax ini udah discontinue, jadi Anda jangan beli lagi, nggak usah cari-cari, nggak usah beli di online karena sudah tidak ada garansinya. Distributornya sudah discontinue, jadi ada barang yang sekarang adalah udah tinggal istilahnya udah tinggal dijual ya. Nah, yang mau saya jelaskan adalah begini. Nah, ada LED ya yang bolong ininya. Ini udah kita silen sendiri, jadi supaya tidak tembus air, bocor udara ya. Jadi maksud saya begini, saya mau menjelaskan. Ini adalah LED teknologi zaman dulu. Kenapa saya bilang ini zaman dulu? Zaman awal-awal LED baru keluar. Bodinya ini ya, PCB-nya itu dijepit di body. Ya, PCB-nya itu dijepit di PCB LED-nya dijepit di body ya. Jadi batang pendinginannya adalah aluminium bodinya dia. Nah, sedangkan kalau ini pendinginan ini menggunakan copper di tengah. Ya, jadi pendinginannya menggunakan batang tembaga. Ada yang namanya single copper, ada double copper, ada single heat pipe, ada double heat pipe. Ini versi ini versi double copper. Versi single copper Anda bisa lihat di Philips Ultinon Essential G2, di Osram X, Osram Premium juga single ya. Jadi ini double, jadi PCB-nya lebih besar, udah pasti namanya double ya. Kalau Anda beli cheeseburger, double cheeseburger kan dagingnya 2, kejunya 2. Jadi ada 2. Ya, ada 2. Jadi di sini tanpa ada bolongan. Ya, di sini nggak ada bolongan. Jadi benar-benar si LED ini duduk di PCB yang tembaga, copper. Ya, sedangkan kalau ini duduk di body aluminium. Tentu perambatan panas ini kalah bagus dibandingkan ini. Ini teknologi jadul. Teknologi baru adalah begitu. Single copper, double copper, single heat pipe, double heat pipe. Ya, jadi soal teknologi pendinginan ini penting. Ya, ini istilahnya udah zaman sekarang punya. Kalau yang Anda menemukan LED merek apapun seperti Pro 7, P730 yang masih model begini, P740 juga masih model begini, ya itu ketinggalan zaman sebenarnya, teknologi lama seperti Automax, ya Pro 7, Automax HP, pokoknya itu teknologi lama, teknologi jadul, ketinggalan zaman. Dan masih banyak yang beredar di luaran yang teknologinya teknologi jadul seperti ini. Ya. Nah, teknologi jadul jepit seperti ini kebanyakan di sininya ada rongga, ada bolong, ya. Nah, kebetulan ini udah kita silen nih. Ya, ini silennya saya buka nih. Saya akan keluarin silennya ya. Jadi, kenapa sih saya silen? Jadi sebenarnya supaya ini saya silen tuh. Tuh, silennya saya buka ya. Nah, kenapa sih saya silen gitu ya? Nah, banyak jualan LED di luaran ini tidak disilen dan di sini ada rongganya, ya.
pas pada saat pemasangan itu ya, ini kan si kipas berputar, angin tiup ke situ. Angin tiup ke situ itu dia ada angin masuk ke sini, keluar dari sini. Karena ini kan rongga. Nah, keluar di sini, ruangan mesin Anda kan kotor, banyak debu, banyak air, partikel segala macam ya. Kipas angin berputar terus tiupin ke dalam. Jadi intinya headlamp Anda bisa kotor, berdebu. Ya, padahal karet itu kan menutupi ini. Ya, karet itu kan begini. Ini kan buntu di sini, ya. Ya. Jadi kalau ini buntu, ya. Kalau ini kan ada heatsinknya. Jadi ini tinggi, ini bagus soal heatsink. Nah, kalau yang tertutup, jadi ininya terbungkus banget gitu ya, terbungkus. Jadi si kipas angin berputar, angin itu jadi kan nggak bisa tembus ke situ. Angin itu jadi kemana larinya? Angin itu jadi masuk, keluar di sini. Jadi si kipas berputar karena ininya tertutup buntu, si angin tembus ke sini nih, ke rongga. Jadi ke rongga ini angin masuk ke dalam. Angin masuk ke dalam, efeknya apa? Kotor. Makanya kenapa di si Automax kita silen. Ya. Kita silen, Bro. Jadi untuk LED semua yang berrongga seperti ini sebenarnya ini teknologi jadul ya, dan berbahaya. Debu masuk, air bisa masuk ya, seperti itu. Jadi ini teknologi jadul. Kalau bisa Anda jangan belilah LED teknologi jadul. Belilah LED teknologi baru ya. Double cooper, single cooper, double heat pipe, single heat pipe gitu ya. Ya, kalau soal teknologi pendinginan. Jadi dari tembaga, jangan yang pakai teknologi jepit-jepit. Ini teknologi jepit namanya. Ya. Ini hanya contoh aja ya Automax. Jadi Anda juga jangan beli lagi Automax. Saya sudah warning ya. Karena udah nggak garansi dan si distributornya mau habisin stok ya. Gitu. Dimanapun, jadi Anda mau beli dimanapun, Anda mau beli tempat lain juga monggo, silakan. Ya, saya ngomong apa adanya to the point ya. Ini untuk H4, nanti akan kita kalibrasi untuk Avanza. Apa yang dikalibrasi? Oh, satu hal lagi ya. Anda supaya kalau mau cut off-nya bagus ya. Saya tadi kan udah ngomong, jangan beli LED yang daging lebih dari dia punya body. Kenapa? Saya bilang jangan beli daging lebih dari dia punya body. Ya. Dia pabrikan bikin gampang, enak. Ya. Ini payungnya merupakan daging lebih dari body. Ya, payungnya ini daging lebih dari body, ya, dan dia punya chip jauh dari payung. Kalau chip jauh dari payung itu glare-nya banyak. Saya ngomong apa adanya to the point ya. Jadi kalau Anda mau cut off bagus, Anda harus cari LED yang payungnya seperti halogen. Anda lihat ya Philips berjuara cut off bagus, tapi kalau terang tidak, ya. Testimoninya seperti itu. Saya sudah banyak nanya. Saya juga sudah banyak dapat info kalau Philips cut off bagus. Terang enggak? Tebel enggak? Ya, kenapa sih Philips cut off bagus saya pelajari? Karena dia punya payungnya hampir sama seperti halogen, ya. Payungnya seperti begini. Bukan merupakan daging lebih dari body. Ya, kalau daging lebih dari body si pabrikan gampang bikin, tapi hasil nggak begitu bagus ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Nah, makanya Anda harus cari yang model begini payung ya. Kalau Anda mementingkan cut off bagus, Anda carilah model begini ya. Payung menutupi LED itu cut off akan makin bagus tanpa ada glare, tapi ada ruginya kalau terlalu tertutup. Jadi istilahnya seperti wanita terlalu tertutup. Memang mungkin secara agama mungkin dia menutup aurat bagus, tapi kan kita sebagai laki-laki mau lihat dia cakep atau tidak kan tidak bisa, bener nggak? Karena cuman kelihatan mukanya dari depan tertutup oleh hijab misalnya. Kalau itu kita ngomong di orang ya. Tapi kalau di lampu, kalau terlalu tutup, ininya terlalu tutup, cut off jadi bagus. Tetapi sinar nggak bisa keluar maksimal ya. Jadi kalau nggak bisa keluar maksimal juga rugi, nggak bisa outputnya kurang terang gitu ya. Jadi terlalu tertutup. Jadi istilahnya sinarnya kurang mancar gitu ya. Nah, makanya kenapa Anda beli di saya ada sedikit saya kalibrasi, saya papas. Papasnya sedikit memang, kiri dengan kanan berbeda ya. Kanan dengan kiri berbeda, nggak harus sama. Kita berusaha sehorizontal mungkin. Sehorizontal mungkin. Kenapa? Karena kan
hasil cut off dari JDM kan horizontal terus naik. Nah, horizontal naik itu dibentuk oleh jam 11 ya, tapi harus horizontal. Ya, intinya seperti itu. Nah, bagian itu masih saya rahasiakan, saya tidak bisa share ke kalian. Kenapa? Karena yaitu rahasia dapur ya. Yang penting adalah kita berusaha memaksimalkan hasilnya. Memang tidak bisa perfect sekali seperti halogen ya. Karena ya namanya juga mengkonversi, pasti ada belakang komanya lah ya, tidak selalu 100% tepat. Tapi intinya saya berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi makanya untuk Anda yang mau beli, setelah Anda melakukan transaksi, Anda kasih lihat foto depan reflektor mobilnya. Jadi saya harus lihat ya bukaannya berapa derajat. Nah, itu harus kita sesuaikan ya. Saya sudah share begitu, kalau ada salah kata saya mohon maaf ya. Buat Anda para pedagang yang tersinggung juga saya mohon maaf. Jadi saya men-share apa yang saya ketahui. Saya tidak perlu menggunakan naskah pidato karena apa yang saya bicarakan keluar langsung dari isi kepala saya ya. Jadi berusahalah jujur, saya juga berusaha jujur ya. Apa yang saya sajikan ini ya apa adanya, saya ngomong to the point ya. Soal watt itu yang paling banyak dipermainkan. Jadi Anda sebagai calon pembeli banyak dipermainkan soal watt ya, 30 watt, 60 watt, 120 watt, 200 watt ya. Main penjumlahan mana yang benar, mana yang tidak, kita juga nggak bisa tahu. Yang penting adalah Anda pakai wattmeter lah yang udah paling benar ya. Oke, cukup ya. Ini review untuk H4-nya. Oke, kita belum ngetes ya, kebanyakan ini belum dites. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Chip putihnya dia di bawah, jadi chip putih akan lebih bagus terhadap cut off-nya. Chip kuningnya di atas, dia akan lebih glare sedikit dibandingkan putihnya. Kenapa? Karena dia lebih jauh dibandingkan payung. Makin jauh di payung, makin glare, makin gede. Makanya saya ngomong chip putih akan cut off-nya lebih bagus. Kenapa? Karena dia di bawah, terlindungi banget oleh payungnya. Ya, payung ini sebenarnya adalah untuk membatasi sinarnya keluar. Nah, sinarnya keluar itu membatasi itu, makanya payungnya ini harus seperti halogen karena kan reflektornya punya halogen ya, seperti itu. Nah, ini putih ya, lampu dekatnya warna putih, bisa berubah menjadi warna putih kuning, bisa warna kuning ya. Cara mengubah warnanya adalah dengan Anda mematikan saklar lampu 1-2 detik, kemudian Anda nyalakan lagi. Anda mau ganti warnanya lagi, Anda matikan lagi 1-2 detik, Anda nyalakan lagi. Jadi putih, putih kuning, kuning, satu buah siklus ya. Seperti itu. Anda matikan, jangan terlalu cepat, nyalakan kembali. Jadi ada jedanya. Sekarang nyala warna putih, Anda matikan 1-2 detik, Anda nyalakan lagi. Dia akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan 1-2 detik, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi warna kuning. Ya, yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya, lampu jauhnya tetap warna putih. Pada saat mode putih, lampu jauh tetap warna putih. Pada saat mode putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Pada saat mode kuning juga lampu jauh tetap warna putih. Jadi lampu jauhnya tetap warna putih, lampu dekatnya 30 watt, lampu jauhnya 30 watt ya. Total bohlam ini berapa watt? 30 watt, bukan 60 watt. Karena memang dayanya cuma 30 watt. Lampu dekatnya 30 watt, lampu jauhnya 30 watt dan nyalanya bergantian. Ya, seperti itu. Cara pakai benar, bohlam ini tidak error. Kenapa bohlam ini bisa error? Karena Anda mematikan menyalakan terlalu cepat ya. Dia butuh jeda 2 detik. High beam pun begitu, Anda jangan bermain high beam kasar. High beam maksimal 1 detik 2 kali tarik. Kalau high beamnya Anda brutal, dia akan error, dia akan shutdown. Ya, dia akan merasa error, dia akan shutdown. Anda cukup matikan saklar lampunya, tunggu 1 menit, Anda nyalakan lagi, dia akan reset seperti itu ya. Jadi bohlam ini bisa reset karena dia ada memori di dalam ya, ada memori di dalam, harus discharge full. Ada komponen kapasitor, ada komponen induktor harus discharge baru dia reset ya. Perlakuan ini hanya untuk tipe bohlam ini, jangan Anda coba ke bohlam lain. Kenapa? Karena tidak bakal bisa berlaku. Seperti bohlam Pro 7 P73CF, Anda lakukan seperti yang saya bicarakan, reset-mereset, dia tidak bisa ya, karena arsitekturnya beda, drivernya beda ya. Jadi ini hanya berlaku di tipe ini. Terus kalau Anda ada error, Anda coba di bohlam P73CF, tidak bisa karena masing-masing bohlam arsitekturnya berbeda. Arsitekturnya si P73CF dia ada driver, Anda perlakukan begitu nggak bisa karena dia memang tidak bisa reset. Kalau ini bisa reset ya. Ini udah
udah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik, driverless, jadi tinggal colok saja ke soket asli bawaan mobil. Mobil Anda sudah ada kabel relay set, udah ada apa, copot aja, nggak berguna, tidak menambah terang, juga tidak bakal menambah mobil Anda tambah ngebut, ya, copot aja, ya. Ini nanti akan kita kalibrasi buat Avanza, dan ini fog lamp GL3 ya. Kalau di Toyota H16, kalau di Honda biasanya pakai H8 ya, di Mitsubishi juga H16. Nah, kalau ini tipenya H11, H8, H9, H16 buat fog lamp ya, 3 warna. Nah, yang versi ini menggunakan chip dempet ya. Menggunakan chip dempet ini juga sudah double cooper, tidak ada lubang, jadi tidak ada hubungan dengan dunia luar lah. Yang ini di bagian headlamp sudah di dalam headlamp, yang ini di luar headlamp sudah tidak ada hubungan ya, karena tidak ada lubang. Dia sudah menggunakan chip dempet, dia full adjustable. Bolam yang tadi H4 juga full adjustable, ini juga full adjustable, bisa diputar, bisa dibalik, chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah. Chip kuning di bawah, sinar kuning akan sorotan akan lebih jauh. Chip putih di bawah, sinar putih sorotan akan lebih jauh. Ya, jadi ini bisa dibalik. Begini atau begini. Ya, syarat bolam bagus sama, ini juga terpenuhi semuanya. 1 watt dan luxnya harus gede. Level dia cuma 30 watt. Ya, ini bolam 3 warna paling terang saat ini. Jadi ini tipe H4-nya, ini tipe H8-nya, H11-nya. Ya, paling terang saat ini, belum ada yang bisa mengalahkan ya sampai saat ini di 2021 ini ya. Stabil, saya jamin stabil, tidak ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable, tadi terpenuhi. Syarat keempat serviceable, nggak bisa, bolam ini semua rusak uang. Kelima adalah soal bayangan gelap kecil, bayangan gelap ini kecil ya. Keenam, tidak storing, semua bolam yang ini tidak storing. Saya sudah uji coba, saya juga nggak berani asal ngomong ya kalau saya tidak mencoba. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan ya. Saya sudah bilang tadi ini bagus, dia ada heatsinknya ya. Ada heatsinknya, jadi kipasnya juga ada grillnya. Jadi kalau buat Anda pasang-pasang di mobil yang mentok terhadap tabung radiator, ininya nempel ya, ininya nempel di tabung radiator, ini masih ada grill. Jadi kalau walaupun ini nempel 100%, angin masih bisa mengalir dari sisi-sisi pinggir. Memang kecil, tapi daripada yang tanpa ada grill. Kalau tanpa ada grill mendem, langsung tertutup. Jadi si kipas berputar malah dia tidak bisa nyedot angin. Beda kasusnya dengan yang tadi. Kalau yang ini H4, kalau ini dia tertutup, nggak ada heatsink, dia nggak bisa dorong angin ke depan. Tapi kalau yang tipe begini, dia ada grill. Grillnya itu gede lagi. Jadi walaupun ini tertutup full, dia masih bisa ada celah di pinggir. Tuh. Ya. Jadi kalau kita pakai kardus deh, nih tuh. Ya, dia masih ada celah. Jadi dia masih bisa nyedot dari pinggir-pinggir. Ya, ini bisa kejadian di mobil contohnya Suzuki R3, di Mazda 2 ya sebelah kanan, di Pajero sebelah kiri. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah kanan ada tabung air radiator ya, atau ada tabung air wiper. Dia mepet banget. Jadi mepet banget, tapi kalau walaupun tertekan pun dia nggak masalah karena masih ada celah di pinggir ini, masih bisa masuk angin ya, seperti itu. Sama ini cara pakainya, kalau Anda mau mematikan menyalakan lampunya dengan switchnya di on off saja ya. Nyala pertama dia akan warna kuning, nyala kedua dia akan tidak boleh terlalu cepat dia error tuh. Ya, kita ulang, putih. Oh, ini putih kuningnya. Ulang. Jadi kalau terjadi error begitu, Anda harus reset. Bagaimana resetnya? Diamkan 1 menit. Discharge full dia akan mereset. Jadi dia akan mulai lagi dari nol, memorinya hilang ya. Putih kuning ya, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat dia akan error. Jadi Anda matikan saklarnya 2 detik, nyalakan kembali. Matikan saklarnya 2 detik, nyalakan kembali, dia akan sesuai dengan dia punya kerjanya. Putih kuning. Kalau Anda terlalu cepat dia akan error ya. Suatu saat misalnya terjadi error, tidak, warnanya tidak sama ya. Apa yang Anda harus lakukan adalah Anda matikan selama 1 menit. Reset namanya. Ya, intinya ini nyala dengan baik, sempurna, 30 watt, mata sambil melihat ke wattmeter, 3600 lux maksimum. Ya, chipnya sudah menggunakan chip dempet, chip keramik, double cooper. Ya, tembaganya di tengah, teknologi terkini. Ya, jangan sampai Anda beli teknologi jadul yang sistem jepit. Ya, Anda bisa beli bolam ini ya, juragan lampu Jungki Wenas di Bukalapak, itu saya sendiri yang mengelola juragan lampu. Shopee F3 Motor Lighting itu reseller saya. Tokopedia reseller juragan lampu atau juragan lampu Jungki Wenas. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.